sama dengan 3 pilar. Terakhir dengan Babinsa ya, Babinsa dari Koramil pun kita bekerja sama. Jadi tidak ada perbedaan, nggak ada yang namanya ini saya. Alhamdulillah itulah ada di Rawasari. Sebenarnya nggak mungkin ini berkaitan banyak capek-capekan. Dari awal pandemi kita selalu terlibat di RW 9 waktu ada galeri keliling dari Polres. Waktu itu di tempatnya Pak RW Pak Hermani kita Pokda terlibat sampai 4 hari ya kita terlibat. Terus waktu di RW 5 di Komplek BRI juga kita terlibat, dan FKDM-nya, Pokdarnya, LMK-nya, termasuk di gerai vaksin mereka dari pertama sampai akhir kita juga terlibat. Karena ada beberapa gerai kita bagi-bagi, ada yang di SD 05, ada yang di GPS, dan kita fokusnya di RW 04 karena di situ kebenarannya memang yang mengadakan gerai vaksin mereka itu dari Polda, sehingga lebih dominan dari Pokdar yang terlibat. Gitu. Saya rasa karena Bapak juga waktunya sedikit, itu kebenaran dari saya. Mungkin nanti ada beberapa rekan-rekan masih menyusul untuk datang, dan saya berharap Bapak bisa memperkenalkan diri biar kita pun dengan Bapak bisa bekerja sama dengan baik dan bisa kenal gitu dengan Bapak. Satu lagi Pak, sebelumnya sudah lewat, selama bulan Ramadan pun kita alhamdulillah Pokdar Pasar Rawasari ini udah berapa tahun kita terlibat full 1 bulan menjaga pospam. Saya juga terima kasih kepada rekan-rekan yang aktivitasnya juga benar-benar peduli terhadap wilayah, yang mana kita semua ini kita tidak digaji kegiatan sosial, tapi kita punya kepedulian tentang Kaptipmas ataupun hal-hal kegiatan lain di wilayah Rawasari. Ya, sudah jelas, insya Allah Pak ya, Allah tidak tidur, tidak buta, tidak tuli melihat, pasti ada amal ibadah buat rekan-rekan sekalian apa yang harus berbuat kegiatan sosial ini. Itu aja sebentar saya berikan dari saya Pak. Selanjutnya saya perkenalkan untuk Bapak untuk sedikit mengenalkan diri dan menyampaikan kepada kita apa yang bisa kita sampaikan pegangan-pegangan buat kita sebagai Polda Kaptipmas selaku mitra daripada polisi. Waktu dan tempat kita silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kusmadi, Pak Kusmadi selaku Ketua Cacar Kecamatan. Iya, kecamatan. Kalau sektor. Rawasari surat. Ketua Cacar Kecamatan Kooperatif, Pak Firmansa, Ketua Sektor Kelurahan Rawasari, dan Bapak-bapak anggota Pokdar Kelurahan Rawasari, serta Bu RT, mana tadi Bu RT? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya diberi kesempatan walaupun baru 3 hari saya jadi Kapolsek, karena Pak Kapolres saya ritmenya nggak mau jalan pelan Pak. Jadi beliau itu fitnya di atas 100 Pak. Nah, untuk mengimbangin itu saya minimal harus, kalau beliau di atas 100 saya minimal 120 gitu. Karena kalau saya di bawah 100 nanti pas tikungan pertama saya udah kehilangan, tikungan kedua aja belok kiri atau belok kanan udah gak kelihatan begitu Pak ya. Jadi kemarin ya belum 24 jam saya sudah mengenalkan diri ke Pak Camat dan Pak Wadan Ramil. Saya bilang, Bang, Pak Camat, Pak Wadan Ramil, jangan sampai saya setelah 24 jam saya tuker sama RT sama RW yang sudah lapor belum sama Camat sama Dan Ramil kan itu. Gitu Pak ya. Terima kasih. Jadi waktunya, kemudian kesempatan kemarin saya ngomong sama Pak Kanit Mas, tolong saya difasilitasin. Kalau di Jakarta Barat Pak, Pokdar itu lebih identik dengan Citra Bayangkara. Tapi kalau saya lebih senang juga Pokdar yang ditonjolkan namanya. Kenapa? Menunjukkan bahwa bapak-bapak adalah tokoh masyarakat yang sudah sadar dengan Kaptipmas, gitu loh. Kalau Citra Bayangkara itu membawa citra, ya kan, seolah-olah harus mencitrakan diri gitu loh. Padahal kalau menurut pendapat saya,
ya kan pencitraan itu kurang apa ya, kurang realistis, karena kalau pencitraan kadang-kadang tidak objektif. Tapi kalau kopdar itu adalah kesadaran daripada diri masing-masing orang untuk menunjukkan bahwa bapak-bapak adalah personal yang bisa diberikan bisa memberikan contoh atau suri teladan kepada masyarakat di sekelilingnya. Kalau satu personal bisa memberi contoh kepada 20 orang, di 20 orang pengikut, seperti multi level, Pak. Ya kan? Satu membawa 20, 20 bisa membawa 100, sebaliknya 100 bisa membawa 200. Gitu. Jadi bisa bukan membawa tapi mengajak untuk orang sadar akan pentingnya Kamtibmas. Jadi begitu Pak, itu mohon maaf yang tadi saya sampaikan bukan memberikan pelajaran, tapi itulah pandangan saya tentang kelompok daripada Kopdar Kamtibmas. Karena kalau sebutannya citra, dia membawa citra Bayangkara, tapi kalau dia tidak bisa membawa citra Bayangkara, yang ada Bayangkara yang ternoda citranya kan gitu. Jadi kalau di Jakarta Barat terkenal dengan citranya. Kenapa saya tahu seperti itu? Karena saya pernah menjabat Kapolsek di wilayah Jakarta Barat. Jadi bapak-bapak mohon izin dengan waktu yang singkat saya baru hadir di lingkungan Kecamatan Cempaka Putih. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ade Rosa Bestari. Kenapa Bestarinya nggak pakai Pak? Jadi saya terlahir atas nama belakangnya Bestari. Tapi pada saat lulus SD, guru saya menulis di ijazah Ade Rosa Bestari. Orang tua saya protes, tidak bisa diperbaiki ijazahnya. Zaman dulu kata alasannya ijazahnya terbatas, diberi batas kan ada cantum nomor registrasi di ijazahnya. Akhirnya sampai saya mau pensiun pun tetap nama Bestari itu melekat. Padahal dasar daripada pembuatan KTP adalah surat kelahiran dari rumah sakit, Pak. Dari rumah sakit itu terlahir sebagai Ade Rosa Bestari. Wallahu alam, ya kan saya akhirnya pakai Ade Rosa aja. B-nya kalau kenalan pakai Bestari, tapi pas itu kok beda penjelasan baru. Istri saya satu Pak, baru satu. Insya Allah sampai akhir satu. Yang dua anak Pak, anak dua, satu perempuan, satu laki-laki. Yang besar perempuan, ya kan. Alhamdulillah sudah selesai kuliahnya. Yang kedua laki-laki udah lulus SMA. Waktu SMP mau daftar polisi, setelah SMA berubah, kebanyakan main, ya kan temannya mungkin nakal-nakal, sering ditangkap lalu lintas, jadi nggak suka sama polisi. Tapi nggak apa-apa, saya bilang kamu nggak usah jadi polisi nggak apa-apa, kamu nggak jadi polisi nggak apa-apa, ya kan, yang penting kamu jadi ustadz aja, ya kan, biar bisa doain saya, bisa doain orang tuamu, bisa doain keluargamu. Lebih-lebih kamu bisa mengajarkan yang baik kepada lingkunganmu. Itu Pak. Kemudian Jakarta bukan asing buat saya Pak. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, sekolah di Jakarta, jadi polisi di Jakarta Pak. Makanya saya untuk demi cinta daripada Jakarta Pak, dunia saya mendekat ke Monas Pak. Ya kan? Kalau dari Polda ke Monas cukup jauh Pak, sekitar 7-8 kilo kan. Nah kalau dari sini kan paling kemana 4 kilo Pak. Gitu. Ya kan, saking cintanya sama Jakarta, juga cinta pada tanah air Pak. Tanah nggak punya, air beli saya. Ya, coba di rumah pakai air tanah jelek, air pakai PDA yang bayar kan tiap bulan. Iya. Gitu Pak. Jadi sambil memperkenalkan diri biar ada kebahagiaan Pak.
ada ketawa-ketawa sedikit. Ya, siap. Karena COVID itu takutnya sama kebahagiaan, Pak. Coba kalau Bapak Betul. sering ketawa, tapi kalau sendiri jangan ketawa, Pak. Jadi lupa gitu, Pak. Nah, jadi apa namanya? Saya lahir sekolah besar di Jakarta. Lingkungan Jakarta buat saya tidak asing, Pak. Kemudian untuk penugasan, alhamdulillah saya berdinas 88 sampai sekarang udah berapa tahun? 32 tahun, Pak. Hampir 32 tahun, ya kan? Oh, udah 32 tahun, Pak. Karena saya lulus jadi polisi bulan April ya, apa Mei gitu ya. Ya. Itu berapa, Pak? Nah, Bapak enggak dong. Kalau kita kan masuk Bapak 11 bulan ya? 11 bulan. Ya, 11 bulan kan masuknya di bulan September. Lalu ya, kita bulan Agustusan. Ya berapa? Pas 32 tahun, Pak. 32 tahun, jadi masa tugas saya sebenarnya tinggal 20 bulan lagi, Pak. Gitu. Jadi ini lagi lucu-lucunya nih, Pak. Gitu loh. Ya kan. Padahal besok mau pensiun kan gitu loh. Semoga saya bisa melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan, amanah yang diberikan oleh pimpinan kepada saya dengan dukungan dan bantuan dari bapak-bapak yang ada di sini. Kenapa saya minta dukungan dan bantuan dari bapak-bapak? Karena kebetulan tugas jabatan yang saya masuk sebagai Kapolsek di wilayah bapak, bukan wilayah saya, wilayahnya bapak. Kenapa? Bapak yang tinggal di sini, saya kan numpang gitu. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, ini bapak udah disebut, ibu yang disebut ya. Iya Bu ya, maaf. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selama saya jadi polisi, Pak, 9 tahun pertama saya tugas di Mabes Polri di bagian propos. Makanya saya kalau ada anggota yang malas-malas, saya paling gak suka, Pak. Kenapa? Saya alhamdulillah, Pak, Allah kasih keberkahan buat saya. Daftar polisi 3 kali baru lulus. Tapi pangkatnya alhamdulillah lancar, Pak. Teman saya belum naik pangkat, saya udah naik pangkat duluan kan gitu. Saking jagonya tuh, Pak. Makanya Pak Kapolres lari 100, saya 120 gitu. Gitu ya. 9 tahun pertama saya tugas di Mabes Polri di bagian propos. Kemudian sebelum Jakarta rusuh, ya kan, kayak udah tahu saya, Pak, dipindahin ke Polda Metro, Pak, suruh jagain Jakarta. Jadi pada saat kerusuhan tahun 98 itu bulan Mei, saya baru dinas kurang lebih setahun di Jakarta. Ekspor belum punya, Pak, ya kan? Unjuk rasanya bukan unjuk rasa itu, urakan ya kan, Pak, yang bawa itu. Akhirnya Pokdar juga belum ada kali ya. Waktu itu kan 98 belum ada Pokdar kan? Masih sudah ada Citra. Citra ya. Nah, itu kemudian dari mulai tahun 97 saya pindah ke Polda Metro. Saya ditugaskan di bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kurang lebih 23 tahun, Pak. Dari pangkat brigadir sampai pangkat kompol. Saya keluar dari Direktorat Kriminal Umum tahun 2017. Mungkin kalau saya nggak keluar dari Direktorat Kriminal Umum, saya mungkin belum tentu saya jadi Kapolsek. Saya pindah dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, saya dipindahkan ke Sabara Polda Metro. Sabara Polda Metro biasa mimpin yang pakaian preman, tiba-tiba mimpin pakaian dinas, Pak. Bingung juga nih, ya kan? Kayak orang baru lulus pendidikan masih pelangap-pelong, pangkatnya udah kompol, ya kan? Gagahan yang brigadir, bribka, sama anak buahnya galak-galak kan, saya mau galak, bingung, di saya nggak bisa galak, Pak. Ya kan? Gitu. Kenapa nggak bisa galak? Ya bandel bareng, ya kan, jelek bareng, nakal bareng, prestasi juga bareng. Gitu. Ya kan, takutnya juga bareng-bareng. Akhirnya belajar. Oh begini, senang juga, Pak, jadi karena 9 tahun pertama jadi polisi awal-awal itu
pakaian dinas kan, pakaian propos. Kemudian 23 tahun menurut saya cukup lama Pak. Ya kan, dari brigadir bisa saya kompol. Saya di tahun 2018 akhir pimpinan melihat kali, ya kan, saya diberi kepercayaan pertama untuk menjadi Kapolsek. Karena awalnya saya ditanya, mau balik lagi nggak karena karena saya sudah senang pakaian dinas, saya bilang nggak mau saya. Terus mau kemana? Saya pengen jadi dansek, saya bilang. Mau pilpres loh, capek. Nggak apa-apa, uji nyali saya bilang. Ucapan itu doa Pak. Kenapa? Saya bilang mau uji nyali, besoknya saya dapat jabatan Kapolsek, itu ditaruh di Palmerah. Wah, yang serem. Tetangganya itu Iya. Pak Rijik. Iya. Tapi kan beliau wilayahnya Tanah Abang sebenarnya. Cuman Jalur kayak Mbak Johar sama Iya, betul. Palmerah gitu. Tapi kalau ada keributan di situ, keramaian di situ, yang turun Polsek Palmerah, Polsek Tanah Abangnya pura-pura budak kan. Itu Pak ya. Nah, akhirnya kemarin pada saat pilpres saya jadi Kapolsek di mana, di Palmerah. Tidak lama juga, hanya 16 bulan setelah 4 bulan kemudian ternyata saya dipindahin lagi ke Sabara Pak, menjadi kasih negosiator. Saya pada saat saya dipindahkan jadi kasih negosiator, Kapolres saya waktu itu Pak Audi Lotuheru tanya, kamu minta mana ada, dan saya lagi lucu-lucunya jadi Kapolsek pindah kan gitu. Ya kan? Saya bilang, dan pada saat perjalanan saya bilang, mungkin saya dianggap masih belum mampu jadi Kapolsek kan. Kenapa? Selama saya jadi Kapolsek, wilayah Palmerah rusuh terus kan. Ya kan bener? Betul. Ya, padahal rusuhnya rusuh kan gitu. Makanya saya ditugasin dan di negosiator biar belajar menjadi negosiasi. Ya kan, kalau ada urusan saya negoin dulu gitu. Bercanda Pak, karena bondok juga kan gitu. Untuk nyenangin hati. Akhirnya saya kemarin jadi kasih negosiator Subdit Jalma sama Polda Metro Jaya, kurang lebih sama namanya dengan saya jadi Kapolsek di Palmerah. Sekitar 16 bulan juga. Ya kan? Tiba-tiba sore-sore saya lagi piket, lagi nonton bulu tangkis seru-serunya si Apriani tuh. Iya. Semifinal kan lagi seru tuh, handphonenya bunyi nih, tung gitu kan. Tiba-tiba kok rame gitu kan. Saya nggak buka, saya nonton aja serius itu, support Iya, Bapak. di itu kan. Olimpiade tuh Pak Firman ya. Iya, betul. Tiba-tiba teman piket saya, anggota saya, selamat ya. Selamat apa? Selamat Priyadi. Komandan, ini TR turun nih jadi Kapolsek. Kapolsek mana? Kapolsek ya, apa gitu. Ternyata orang-orang sudah tahu duluan, saya udah diucapin, cuma saya belum buka. Gitu Pak. Jadi pengalaman tugas saya, dan sekarang saya bisa ketemu dengan bapak-bapak. Semoga mengawali kegiatan saya sebagai Kapolsek di Cempaka Putih ini, Allah kasih maunah kepada saya untuk saya bisa memimpin anggota Polsek Cempaka Putih dengan menjalankan perintah dan tugas yang diberikan oleh pimpinan, ya kan, bersama dukungan dan bantuan dari bapak-bapak Kadar Kelurahan Kawasari khususnya dan kecamatan Cempaka Putih seluruhnya. Jadi Pak Kusmayadi, ya mohon saya dan anggota Polsek Cempaka Putih didukung Pak, dibantu, ya kan, dibantu, apalagi negara kita bukan hanya Indonesia Pak, tapi dunia sedang mengalami pandemi. Kalau ada orang yang bilang di media sosial yang begini yang begitu, udah orang-orang itu jangan didengar Pak, ya kan. Kalau yang menyatakan pandemi itu adanya di Indonesia, boleh mungkin itu rekayasa. Ini dunia Pak, ya kan. Kalau masih ada orang yang tidak percaya, aduh, ya kan, suruh duluan ya Pak, duluan kalah maka maksudnya. Gitu. Biar gak banyak komentar, apalagi yang namanya jaring itu kan. Oh iya, benar, paling Itu, ya kan.
Makanya Pak, Islam mengajarkan, ini insya Allah muslim semua nih kan, Islam kan mengajarkan Pak, bergunalah kita untuk orang banyak, bukan untuk orang sedikit tapi untuk orang banyak. Nah, semoga kehadiran saya sebagai Kapolsek bisa membawa kebaikan untuk lingkungan Cempaka Putih dan membuat Kecamatan Pati terutama Kamtipmasnya aman dan kondusif. Jadi kembali lagi Pak, berkaitan dengan pengalaman tugas saya sebagai polisi, seperti yang tadi dijelaskan saya di awal, saya lama di bidang reserse. Dari reserse lah saya banyak menuai pengalaman dan alhamdulillah saya juga mendapatkan prestasi. Jelek-jelek gini Pak, ya kan, sudah 2 kali naik pangkat luar biasa Pak, ya kan. Jadi saya dapat pertama pangkat luar biasa waktu saya pangkat brigadir kepala. Mungkin Bapak monitor dulu ada namanya tahun 2001 ada namanya tim Cobra. Oh iya. Siapa itu Pak yang ditangkap tuh? Anaknya Pak Soeharto. Ya. Tapi bukan saya yang nangkep. Maksudnya tim gitu loh. Saya salah satu dari tim tersebut. Itu tahun 2001 Pak. Ya. Kemudian tahun 2002 saya berhasil mengungkap kasus peledakan bom Mall Cijantung. Dulu kalau Bapak pernah ada yang tinggal di Cijantung, sekitaran kompleks Cijantung, kan ada mall itu Pak, namanya Geraha Cijantung. Itu tahun 2000 diledakin tuh Pak. Setelah diselidiki, pelakunya adalah disertir anggota TNI juga. Waktu itu kita duga dari kesatuan sekitar situ. Nah kan setelah ditangkap ternyata bukan. Dia disertir dari kesatuan Jeni. Kemudian yang bersangkutan ternyata orang Aceh Pak. Waktu itu Aceh belum rekonsiliasi. Masih di Aceh lagi ada daerah operasi militer. Tahun 2002 yang bersangkutan itu 2000 kejadiannya, 2002 baru ketangkap sama saya Pak. Ketangkap itu kan tidak sengaja. Saya sedang mengikuti dulu itu Pak, di Jakarta ini banyak kasus-kasus nasabah dirampok. Mungkin Pak Winarto ini dengar ada anggota reserse Jakarta Pusat namanya Slamet ditembak mati oleh pelaku kejahatan itu Pak. Nah, pelaku itulah yang kita kejar Pak. Nama kerennya, nama asli lupa saya tapi nama kerennya PY. Ya, yang kita dapat informasi adalah kakaknya di Cikarang Pak. Di Cikarang. Ini Pak, ini segera cerita ya Pak ya. Itulah Pak. Islam, rukun Islam itu ada yang namanya takdir baik dan takdir buruk. Kita harus yakini dan percaya itu Pak. Ya kan? Dengan keikhlasan yang saya miliki di dalam bertugas, ya kan? Niatnya mengejar pelaku perampokan. Malam ini nih nanti jam 12 pengumuman Pak. Saya lagi daftar sekolah perwira. Ternyata jam 12 nanti nih pengumuman saya nggak lulus. Yang kebingungan pimpinan saya. Saya bilang nggak apa-apa dan belum rezeki saya. Ikhlas dan saya lillahi ta'ala saya ikhlas. Memang waktu suruh daftar saya nggak mau Pak. Gitu loh. Karena saya merasa belum siap. Gitu loh. Akhirnya malam pengumuman nggak lulus, saya besok siang berangkat ke Cikarang Pak. Mengejar yang informasi yang tentang perampokan penembakan anggota Polres Jakarta Pusat yang Pak Slamet itu. Monitor ya Pak ini. Ternyata 5 hari di sana udah tidak pulang-pulang. Yang nongol itu pelaku Mall Geraha Cijantung. Tuh. Kalau Allah mau ngangkat harkat dan derajat kita itu Pak. Kalau bukan ikut campurnya Allah nggak mungkin tuh. Tiba-tiba dia lewat. Tapi kok kan identifikasi yang kita miliki tentang wajahnya yang bersangkutan adalah ada tompelnya di sebelah kanan. Ya kan, yang bersangkutan namanya Ramli. Bukan Padli, saya kemarin cerita Padli. Lupa, ternyata habis ini ingat. Setelah ketemu Pak Kusmadi, ingat namanya Ramli. Setelah saya selidiki lewat RT, RW, nah, makanya yang bapak-bapak kalau
di lingkungannya menjabat juga sebagai RT, ada Pak Polisi. Jangan takut-takut tuh Pak, mohon maaf, tunjukkan identitasnya kalau jangan Pak Polisi. Kalau Bapak nggak punya identitas, Bapak bukan polisi. Setiap polisi pasti dibekalin dengan identitas. Makanya saya pada teman-teman, ya kan, sebelum di polsek Sukaputih tempat lain juga saya selalu mengingatkan, legitimasi kita adalah administrasi. Kalau kita ngaku polisi, kita pegang premo, tapi tidak bawa legitimasi kita sebagai polisi, ya, apa sama aja kan gitu loh. Ya kan, polisi bodong. Padahal belum tentu dia bodong. Akhirnya Pak, ternyata diselidikin benar yang bersangkutan orang Aceh, ini, ya kan. Singkat cerita, ketangkep di rumah kontrakannya itu Pak. Ternyata Pak, di belakangnya itu kan, kalau rumah baru itu kan perumahan itu ada tanah lebih tuh, sudah dipagerin. Ada teman saya, junior saya, kencing nggak sengaja gitu di kamar mandinya, lagi ada orang, dia kencing di belakang tanah. Kok ada terpal plastik diangkat, dibuka kok banyak. Pas dibuka, di bawahnya itu Pak ada senjata panjang, senjata pendek, ribuan peluru. Nah, inilah dia, ternyata dia diangkat oleh Panglima Gam di Aceh sana sebagai Panglima Gam Jakarta. Tugasnya adalah yaitu mendapat distribusi ganja, kemudian ganja itu dijual, uangnya itu dibelikan amunisi dan senjata. Ternyata ya ada oknum yang masih mau jual gitu. Tapi waktu itu sebagian alhamdulillah terungkap siapa yang jual gitu kan. Kasihan juga yang jual Pak, ditangkap seperti saya gitu, tinggal 2 tahun lagi mau pensiun, ya kan, udah jalannya lama ditangkap ya, masa nggak ditangkap kan itu bahaya. Seperti kayak kemarin ada polisi ditangkap di Papua itu kan jual senjata ke kelompok apa namanya, kriminal bersenjata kan itu. Dari sana berhasil saya mendapat apresiasi Pak, dan teman-teman ya, ada 5 orang saya diberangkatkan sekolah. Padahal yang itu saya udah terlambat 2 minggu, yang sudah lulus duluan itu sudah ada di Sukabumi udah 2 minggu Pak. Tuh, kalau Allah mau kasih rezeki Pak, ya kan, akhirnya saya berangkat nyusul jadi perwira. 3 tahun jadi letnan 2, jadi Ibda, ya kan. Alhamdulillah Pak, dinaikin lagi pangkat luar biasa sekali Pak, jadi letnan 1 atau Ibtu. Kenapa? Apa prestasinya? Bapak tahu Dr. Asarif? Itulah Pak, kami berhasil mendapat Dr. Asarif. Terus pimpinan Polri memberikan, waktu itu Pak Kapolrinya Pak Sutanto memberikan apresiasi kepada kami dan tim untuk dinaikkan pangkatnya lagi Pak, satu tingkat lebih tinggi. Cuman sayang Pak, ya kan, saya langsung kompol gitu loh kan. Ya kan, masih jauh adanya gitu loh, itu dulu. Kalau tahu kan jadi kompol enakan dikit gitu. Itu Pak ya cerita. Jadi makanya saya sama teman-teman di Polsek kemarin ada kesempatan ngomong sedikit. Teman-teman yang tugas di reserse, saya motivasi Pak. Kalau kamu jadi reserse, kamu menyia-nyiakan kesempatanmu, adalah alangkah ruginya. Saya bisa duduk di depan rekan-rekan sekalian, termasuk sekarang saya berdiri, bisa bicara di depan bapak-bapak, karena saya tidak pernah melepas peluang yang ada. Tidak ada kesempatan kedua Pak. Kesempatan itu hanya sekali. Kalau ada yang bilang nanti ada kesempatan, nggak ada. Kalau menurut pendapat saya. Ya namanya bapak-bapak kalau ada kesempatan silakan. Ya kan? Ada kesempatan. Jadi kalau ada dari panjang itu rambut panjang lewat ya, kalau kesempatan ketawa diambil. Kalau enggak nanti diambil Pak Wir. Kenapa kan? Tapi dia nggak berani yang istrinya. Takutnya istrinya bawa tentara kan. Kerjanya di rumah sakit tentara. Canda Pak ya. Dengan bercanda, mudah-mudahan imun kita bertambah. Karena namanya si COVID itu takutnya sama apa? Sama kebahagiaan Pak. Kita sering tertawa, sering tersenyum. Yang penting jangan sendiri Pak, semua berdua lah. Jadi itu Pak, 10 menit riwayat penugasan saya sebagai polisi. Banyak suka dukanya. Dari mulai
pengungkapan kriminal umum sampai teroris. Dulu waktu saya nangkep teroris itu satuan Densus itu belum ada, Pak. Makanya kami terikat di dalam satuan tugas bom, namanya Satgas Bom. Ya kan? Satgas Bom itu khusus mencari, awal terbentuknya Satgas itu tahun 2002, Pak. Bom Bali pertama. Nah, itulah saya waktu itu masih sekolah perwira. Jadi kejadian itu saya sering dibon, Pak, untuk ikut membantu penyelidikan. Itu makanya terungkapnya bom Bali itu hanya orang kan mungkin nggak tahu, Pak, karena ceritanya terungkap ya. Bisa ketangkap tuh Amrozi itu dari sekeping kir mobil. Kalau mobil-mobil bukan mobil-mobil L300 di Jawa Timur itu kan apa, kalau dijadikan angkutan travel itu kan harus ada kirnya, Pak. Kalau mobil dijadikan angkutan umum harus punya kir. Ya gitu, Pak. Nah, mobil yang dipakai diisi oleh bom oleh si Ali Imron, kalau Amron dia udah dihukum mati kan. Ali Imron adiknya itu yang merakit bom. Itu pada saat bom itu dirakit di dalam mobil L300, Pak. Bom itu meledak. Makanya dikutu itu yang dikutu. Itulah Allah, Pak. Ya kan? Diberi mampu gak nih polisi? Itu mental. Ya meledak tapi jatuhnya tidak jauh dari mobilnya. Mobilnya sendiri udah gak berbentuk, Pak. Itu nggak jauh. Dari kir itulah diselidikin. Kan kir itu menunjukkan identitas mobil itu. Sedangkan nomor rangka, nomor mesin udah nggak berbentuk. Oh, bomnya bomnya itu satu mobil L300, Bapak bisa bayangin dulu, Pak. Ya kan? Itu. Dari kir itulah akhirnya terungkap. Ternyata mobil itu milik orang Bekasi. Saya lagi sekolah di Sukabumi, dipanggil, dibon untuk bantu penyelidikan. Dari Bekasi itulah terungkap bahwa mobil itu sudah dijual ke Jawa Timur. Ya kan? Allah juga memberi jalan, Pak. Ternyata yang beli itu tetangganya Amrozi. Singkat cerita, ya itu akhirnya ketangkap Amrozi, ya kan? Ali Gufron, ya kan? Kakaknya yang paling tua itu, ya kan? Mereka 3 bersaudara. Amrozi, Ali Imron paling kecil, Amrozi kakaknya lupa saya. Bukan, kakaknya apa itu? Itu bertiga itu. Yang menyadari kesalahannya hanya Ali Imron. Dia dihukum mati, tapi di tingkat kasasi hukumannya menjadi seumur hidup. Tapi yang kalau mungkin Bapak sering ada video-video tentang dia itu kan, yang bahwa kalau teroris itu nggak doyan duit, tapi kalau ada pelaku mengaku kelompok teroris tapi masih senang sama duit korupsi, itu bukan teroris tuh. Karena kalau orang teroris benar-benar tidak mau duit haram, apalagi rokok, nggak mau dia. Dikasih rokok nggak diisep, dilempar ke kita. Itu Pak. Jadi pengalaman tugas saya ada serunya, ada sedihnya, ya kan, ada gembiranya. Gembiranya apa? Ya pada saat klimaks kita berhasil melakukan pengungkapan, pimpinan itu tidak tidur. Tidak tidur kenapa? Ya itu, anak buahnya sudah capek, lelah, kita diberi apresiasi. Ini Pak, pada saat kesempatan-kesempatan selalu saya ceritakan, bukan untuk saya menyombongkan diri, tapi memberi motivasi kepada audiens saya, kepada bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak juga bisa memberikan motivasi kepada putra-putrinya, bahwa semua itu didapat harus dengan kerja keras, bukan dengan tidur, ya kan? Datang main catur, duduk-duduk, menunggu durian runtuh, ya kan? Mana ada durian runtuh? Kalau nggak disambit kan nggak runtuh dia, ya kan? Kalau buah jatuh dari pohon mungkin ya Pak ya, tapi kalau runtuh nggak mungkin, gitu loh. Jadi itu Pak pengalaman saya, Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf Bu, jarang disebut. Gitu.
saya lebih banyak tugas di lapangan untuk tipikalnya, makanya saya tipikal orang lapangan. Saya melakukan kegiatan atau pekerjaan atau melaksanakan tugas, saya melakukan skala prioritas, Pak. Yang mana yang bisa saya kerjakan dulu, itu yang saya kerjakan, ya kan? Yang mana menjadi atensi pimpinan, itu yang saya kerjakan, ya kan? Kemudian bukan diurut, ini dulu nomor satu, enggak. Skala prioritas saja. Yang mana yang bisa saya lakukan, kemudian yang mana yang baik untuk dilakukan, gitu loh. Saya rasa itu sekelumit daripada riwayat penugasan saya sebagai polisi. Semoga pengalaman saya ini memberi motivasi kepada anggota saya yang ada di Polsek Cempaka Putih, juga kepada bapak-bapak dari Kopdar Kaptipmas Rawasari, insya Allah nanti juga di Cempaka Putih, memberikan motivasi kepada putra putrinya, ya kan, bahwa pengabdian itu, ya kan, keberhasilan itu harus dapat pengabdian dimanapun sektornya, tidak harus hanya di polisi, tapi harus juga diperjuangkan pengabdian itu, bukan dengan duduk-duduk gitu loh. Saya rasa itu ya Pak ya. Semoga apa yang saya ceritakan benar-benar bisa membawa inspirasi buat Bapak dan Ibu, ya kan, memberikan motivasi kepada putra dan putrinya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi jangan lupa Pak, ya kan, kita ingatkan juga putri dan putra kita sebagai seorang muslim, kita harus percaya adanya takdir baik dan takdir buruk. Pada saat kita mendapatkan takdir buruk, istighfar, sabar. Kalau orang bilang sabar ada batasnya, nggak ada. Ajaran Islam itu tidak mengenal batas. Sabar ya harus sabar. Nggak ada batas ya. Orang ada kan nggak ada. Islam tidak mengajarkan batas. Ya, orang sabar itu tidak ada batas ya. Jadi ya kita harus sabar. Memang kadang-kadang gondok Pak kan itu. Ya kembali lagi harus sabar. Coba deh tanya si sabar. Jadi Pak, semoga saya selalu istiqomah di dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang polisi, ya kan, sebagai seorang kapolsek. Tugas saya istiqomah menjalankan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Allah depan dengan dukungan Pak Winarto, saya bisa berkeliling di Kecamatan Cempaka Putih ini, ya kan, menjalankan tugas saya sebagai kapolsek, ya kan, dengan bantuan dan dukungan dari bapak-bapak, menjaga keamanan, ketertiban daripada Kecamatan Cempaka Putih. Karena saya dengar wilayah sini, ya kan, identik dengan aksi tawuran. Semoga kehadiran bapak-bapak, ya kan, dapat, ya kan, menetralkan kejadian-kejadian seperti itu. Karena saya yakin dan percaya bapak-bapak ini adalah tokoh masyarakat yang ada di lingkungannya. Dengan bapak-bapak memakai atribut Kopdar Kamtipmas, ya kan, semoga, ya kan, anak cucu kita yang ada di sekitar bapak-bapak juga menyadari tentang artinya kesadaran daripada Kamtipmas itu. Apa itu sadar Kamtipmas? Jadi anak sekarang Pak, ya kan, dinasihatin 1000 kali pun belum tentu mudeng. Dia dengar kuping kanan, dia keluarin lagi dari kuping kanan. Kalau dia keluarin kuping kiri masih ada yang nyangkut Pak, tapi dia keluarin lagi kuping kanan belum ada nyangkut, nggak masuk itu, ya kan, ke THT-nya ya Pak ya. Tapi yang baik adalah daripada 1000 nasihat, lebih baik satu suri teladan yang bisa Bapak berikan. Nah, itulah tujuan mulia daripada kelompok sadar Kamtipmas. Semoga Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok sadar Kamtipmas ini bisa memberikan suri teladan. Ya kan? Contohnya apa? Mudah aja Pak. Ya kan? Contoh suri teladan yang bisa Bapak berikan, tertiblah dalam berlalu lintas. Ya kan? Walaupun dekat, ya kan, jangan melawan arah. Saya kalau lihat teman-teman dari
ojol itu ojek online itu kan sering lawan arah. Padahal itu sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kalau ditabrak itu pernah kejadian Pak, suami istri lewat flyover Casablanca itu Pak. Iya. Itu pernah dengar kan ceritanya? Di ujung flyover itu di dekat Casablanca-nya ada razia situ. Takut dia putar balik, dia melawan orang. Ini panjang tuh, ada 3 kilo lebih itu mungkin. Tabrak, mungkin agak tikungan, jalannya melengkung gitu kan. Ditabrak mental, istri jatuh ke bawah, lagi hamil meninggal. Bisa Bapak bayangkan seperti apa itu laki-laki seperti itu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan, jangan lupa sebagai seorang muslim berdoalah sebelum kita melangkahkan kaki keluar dari rumah. Saya rasa cukup sekian Pak ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak membuat Bapak tersinggung seolah-olah saya ini memberikan sosial, tidak. Tapi ini cerita dan pengalaman asli Pak, pribadi saya. Semoga cerita saya ini bisa membangkitkan, bisa memberikan motivasi kepada bapak-bapak untuk kebaikan kita bersama Pak. Kebaikan menjaga lingkungan yang kita tinggali, yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai dinamisator penjaga keamanan dan ketertiban di mana saya bertugas. Semoga Allah selalu meridhoi langkah dan pemikiran kita, dan semoga Allah memberikan makmunah di dalam kita melaksanakan tugas. Akhirul salam, saya mengucapkan sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyain Pak, ada yang mau bertanya atau ya boleh Pak, monggo silakan. Saya Bambang Pak. Bambang, monggo silakan. Umurnya berapa sih Pak? Umur saya 56 tahun. Kurang 20 bulan. Lewat 2 bulan Pak. Lewat 3 bulan. Lupa ya. Jadi kalau kita ke rumah sakit tuh Pak, ngeprint kan, dia langsung komputernya langsung hitung tuh Pak. 56 bulan 3 bulan. 56 tahun 3 bulan. Saya kurang ajar juga. 58 pensiun. Tinggal dia di mana Pak? Rumahnya Pak? Ya, lupa ya tadi Pak, saking semangatnya saya Pak. Semangatnya karena bapak-bapak menerima saya nih antusias sekali. Jadi ya kan saya lupa menyebutkan alamat. Saya tinggal di Depok Pak. Saya tinggal di Depok, tepatnya di Cimanggis. Kalau Bapak pernah ke Cimanggis itu ada antena itu yang begitu. Nah, itulah di bawahnya saya Pak. Tapi nggak di bawah Sutet, kayak di RW 4 ya. RW 11 di Cempaka Putih Barat ya. Enggak seperti itu. Jadi ini di bawah ini saya kira-kira 100 meter atau 200 meter gitu loh di sebelah sana. Tapi nggak jauh dari mana antena itu Pak. Yang sekarang lagi dibangun Universitas Islam Internasional Pak. Insya Allah itu kalau nggak salah itu gagasannya dari Pak JK. Insya Allah nanti kalau Bapak keluar dari tol Cijago, keluar di pintu tol Cisalak, ketemu perempatan, Bapak ke kanan ke arah Margonda, itu namanya Jalan Juanda. Kira-kira 200 meter dari perempatan Cisalak itu ada sebelah kiri tuh, itu udah bangun. Itu tanah luas sekali Pak. Itu loh. Ya, saya tinggal di situ Pak. Bambang. Ya. Satu lagi Pak. Monggo, Mohon izin. Ya. Nomor handphone Bapak. Hah? Nomor handphone. Oh iya, nomor handphone. Biar kita lebih akrab lagi Pak. Silakan Pak dicatat nomor handphone saya. Sudah siap nih? Ya, 0813 11 225 777. 7-nya 3 kali Pak. Saya ulangi, 0813 11 225 777. 7-nya 3 kali.
silakan di save nomor saya, berkenan di WA nama, biar saya juga bisa ikut meng-save nomor handphone Bapak dan Ibu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Bambang atau ada yang lain? Mungkin ada yang teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain, bapak-bapak, rekan-rekan. Saya aja nih Pak, mohon maaf Pak Bambang ini, sama babin saya belum kenal namanya. Kalau dia, saya nih ngeliat Pak Win aja maskeran mulu sekali ini saya, kalau dia lagi makan saya colong-colong lihat apa ini. Takutnya dia pakai preman nggak kenal saya. Gitu. Siapa namanya Pak? Ronianto udah. Ronianto. Bribda, Aibda, Aibda udah. Hah? Aibda. Ronianto. Siap. Lido berapa? 23 udah. 23. Rosadi ya. Siap udah. Ya, kenapa saya kalau angkatan 23 Rosadi pertama kali jadi polisi itu bergabung sama saya di reserse. Siap udah. Tapi dia sekarang sudah jadi reserse yang minded, sudah andalan tuh, ya kan? Itu yang mereka Pak Haji MRS itu. Siap. Beliau tuh mantan Kamra Pak, ya kan? Kemudian ada kesempatan zaman gubernurnya Pak Sutioso, mantan Kamra ini dia mau memenuhi persyaratan untuk daftar polisi, disuruh daftar, seleksinya lulus, berangkat. Anak itu memang punya potensi, ya kan? Sekarang menjadi reserse yang main. Ada lagi, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih berdiri nih. Kadang-kadang kalau udah duduk nggak mau berdiri. Cukup Pak, Cukup ya? siap. Ya, saya rasa cukup. Saya sekali lagi Bapak Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya mau bertemu dengan saya. Semoga kesempatan pertama ini bukan yang terakhir Pak. Siapa? Insya Allah ke depan saya minta dijadwalkan lagi Pak Winarto, nanti secara reguler Pak kita ketemu lagi. Tujuannya apa adalah untuk dengan pertemuan ini ada ide, gagasan yang bisa kita berikan untuk kita aplikasikan di lingkungan kita dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggal kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang jaga kampung kita, Pak? Sekali lagi, saya berharap Bapak dan Ibu bisa menjadi pelopor daripada kesadaran Kamtibmas di lingkungannya, ya kan? Semoga, ya kan, niat baik kita itu menjadi amal baik, Pak. Ya kan? Dan nasihat-nasihat yang tidak mempan untuk kita berikan kepada lingkungan kita atau remaja-remaja kita berikan suri teladan, ya kan? Dengan suri teladan itu insya Allah, ya kan? Tapi jangan lupa selain memberikan suri teladan kita berdoa, ya kan Pak? Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Dalam rangka kita menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kita. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda. Dan semoga apa yang disampaikan dari Pak Kapolsek menjadi bagian motivasi buat kita juga untuk mempertingkat waktu, karena Pak Kapolsek ini juga nanti ada kegiatan lagi. Saya rasa kita tutup aja ramah-tamah, sebelumnya mungkin tutup dengan doa. Pak, sebentar ada yang lupa saya mau tambahkan. Oh, siap.